Film ini memang dibuat untuk menutupi pembekuan mayatnya Walt Disney. Jadi orang-orang nih bakal kegocek kalau nyari kasus tersebut. Selamat datang di Seri Investigasi dan turu lagi. Waduh, ada konspirasi. Nah, sudah di penghujung tahun, berarti akan banyak film-film yang bakal tayang di TV kalian. Banyak banget tuh film yang kayak Home Alone. Betul. Apa ya, Polar Express ya? Oh iya, Polar Express tuh paling sering tuh, yang kereta-kereta itu. Ya, hafalan sholat Delisa juga tuh. Upin Ipin yang The Movie. Biasanya kan ada tuh di liburan lebaran sih biasanya tapi. Oke, nah jadi kita bakal membahas tentang konspirasi dalam film Princess Disney. Nah, yang pertama ada di film Frozen. Frozen Food. Waduh. Disney membuat sukses besar setelah merilis film Frozen pada tahun 2013. Namun di balik kesuksesan itu tersebut ada teori konspirasi yang menyatakan kalau film ini diluncurkan untuk menyembunyikan kebenaran di balik pendirinya Disney, yaitu Walt Disney nih. Film Frozen ini digunakan untuk menyembunyikan kisah yang tersembunyi tentang Walt Disney gitu. Ya sebenarnya tengah dibekukan atau kriogenik dan sedang menunggu waktu untuk dibangkitkan dari tidurnya yang panjang. Oke, mungkin kalian akan bertanya tentang kriogenik nih. Ini juga bisa dikaitkan dengan studi mengenai pengawetan mayat organisme pada suhu yang sangat rendah dengan tujuan untuk diaktifkan kembali di masa yang akan datang gitu. Nah, terus penerapan paling nyata yang bisa kamu lihat itu tuh ada di film Captain America, yang tiba-tiba si Captain America itu bangun dari esnya itu tuh. Nah, teori konspirasi di balik film Frozen ini karena sudah muncul lama di kalangan orang-orang dengan teori tersebut. Walt Disney katanya belum meninggal karena si Walt Disney itu dibekuin. Sebuah konspirasi mengenai kematiannya pun beredar di internet. Orang-orang yang percaya bahwa Walt Disney dibekukan dalam kematiannya sehingga dapat dihidupkan kembali di masa depan. Ini kok tidak ada lucu-lucunya Mas ya? Saya juga bingung masuknya di mana nih. Oke. Frozen pun dipercaya merupakan upaya Disney untuk mengubur konspirasi tersebut. Jadi tuh keywordnya kalau orang nyari Frozen Walt Disney nih, tiba-tiba yang keluar ya filmnya si Frozen itu gitu loh. Yang ada Elsa sama Anna. Iya betul, bukan si Walt Disney yang di Frozen ini. Nah, di mana sebelum Frozen itu dirilis, konspirasi tersebut udah menerobos data pencarian di internet nih. Ternyata masih udah banyak banget nih. Mungkin 2012 sebelumnya banyak orang yang nyari Walt Disney Frozen bla 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 gitu. Nah sekarang kalau 2013 ke atas, ketika lu nyari Frozen Walt Disney ya keluarnya ya film Frozen itu gitu. Jadi buat ngegocek. Rumor mengenai Walt Disney yang dibekukan itu pun udah menjadi rumor yang tersebar luas di masyarakat. Bahkan rumor tersebut sudah menyebar luas di internet ketika internet ditemukan. Oke. Selain ada Frozen, ini juga ada konspirasi dari Disney, yaitu Beauty and the Beast. Nah, Beauty and the Beast ini ada yang berkata bahwa cerita asli film Beauty and the Beast berbeda. Film Beauty and the Beast diangkat dari kisah nyata pada tahun 1950-an. Pada saat itu ada seorang pria bernama Gonsalvus. Pria ini memiliki penyakit bernama hipertrikosis yang menyebabkan tumbuhnya bulu di sekujur tubuhnya. Karena masalah itu, dia dikucilkan oleh masyarakat. Tidak tega dengan Gonsalvus, raja dan ratu melihat dia dan mengangkatnya menjadi anak. Bahkan mereka mencarikan wanita cantik dan baik yang tidak akan menilai Gonsalvus dari wajah. Dan akhirnya Gonsalvus menikahi wanita itu dan hidup bahagia dengan 7 anak. Weh, langsung bikin boyband tuh 7 anak. Oh iya. Dalam beberapa artikel yang dikatakan Belle. Bukan. Dalam artikel yang dikatakan Belle itu tuh pemeran Beauty and the Beast gitu. Salah harusnya ada koma. Dalam beberapa artikel dikatakan Belle memiliki sindrom Stockholm atau Stockholm Syndrome. Nah, Stockholm Syndrome ini adalah kondisi psikologis ketika seorang menjadi korban penyanderaan, penculikan, atau menjadi tawanan, mulai mengembangkan simpati atau empati pada pelaku. Mulai suka gitu ya? Iya. Seseorang dengan Stockholm Syndrome mungkin menganggap penyandera sebagai sahabat atau pelindung, meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki alasan untuk percaya demikian. Dalam film Beauty and the Beast tahun 1991, Belle diculik oleh Beast dan disekap di dalam kastil. Pada awalnya Belle merasa takut dan cemas. Itu sinkron banget kan sama yang di atas itu kan. Awalnya kan dibilang kan dicariin kan sama si raja. Padahal aslinya itu disekap tuh. Disekap, dikasih lakban. Habis itu yang nyekap diskors 7 hari. Aduh. Mas ceritanya pengalaman pribadi nih, ngeri. Wah, saya kan cuma buka pintu doang. Saya nggak ikutan. Yang pelaku aslinya ada tuh, admin yang lain di Futari. Cari sendiri lah pokoknya. Ada. Kayak korban nonton kita sih kayaknya. Ya, halo korban.
Oke, pada awal ya, Belle merasa takut dan cemas, tetapi kemudian mereka menjalin hubungan yang lebih dekat. Saat Belle diizinkan untuk keluar dari kamarnya dan mulai mengeksplorasi kastil, ia mulai melihat sisi baik Beast. Belle kemudian menjadi makin terikat dengan Beast dan merasa ia bertanggung jawab untuk menyelamatkan Beast dari kutukan yang menimpanya. Menurut artikel yang berjudul Stockholm Syndrome in the Beauty and the Beast oleh Leslie Margolis pada tahun 1994, Belle mengalami Stockholm Syndrome karena ia secara bertahap mulai merasa simpati dan terikat emosional dengan Beast, meskipun ia tahu dirinya ditahan. Disebutkan juga bahwa Belle tidak hanya mengembangkan rasa simpati terhadap Beast, tetapi juga menjadi makin menempatkan dirinya dalam bahaya demi melindungi Beast. Namun, pada kemudian hari, Stockholm Syndrome dikritik oleh banyak ahli karena sulit untuk dibuktikan dan kurang akurat dalam menjelaskan perilaku korban dalam situasi penyanderaan. Tapi sebelumnya Stockholm Syndrome tuh ada ceritanya tuh. Mungkin di lain episode kita bisa bahas tuh. Boleh. Beberapa ahli juga berpendapat orang yang mengalami situasi seperti Belle mungkin tidak sepenuhnya mengembangkan Stockholm Syndrome, tetapi lebih cenderung mencari cara untuk bertahan hidup dan meredakan stres psikologis yang mereka alami. Ya ini gak sih kayak lu ngebay-bayin biar kayak aduh kasihan nih, lepasin aja kali ya, kan gitu ya. Ya biar iba Ya. Errol dong. Oral iba. Aduh anjir itu lama banget bro. Ketahuan umur banget. Tapi banyak tau film-film yang tentang penyanderaan gitu-gitu yang Stockholm Syndrome. Contohnya di Money Heist tuh, siapa ceweknya gue lupa namanya, pokoknya Stockholm Syndrome juga. Nah jadi menurut lu gimana nih tentang Stockholm Syndrome? Kalau menurut gue Stockholm Syndrome-nya Beauty and the Beast cukup masuk akal sih sebenarnya. Gue pernah sih nonton nonton si Beauty and the Beast itu dari awal sampai habis. Cuman ya setelah gue pikir-pikir kayaknya iya deh, kayaknya ya. Cuma kan tapi kan ini kan emang ditujunya film ini buat anak-anak kan. Ya anak-anak sih happy-happy aja. Tapi kan kalau kita yang udah nonton di umur sekian kayaknya dengan banyak pikiran ada aja gitu dikait-kaitinnya. Itu mungkin overthinking kita aja kali ya. Iya bener. Padahal sih kalau lu nonton dengan happy-happynya happy-happy aja gitu. Iya masa iya dulu nonton Oggy and Cockroach aja tiba-tiba lu kayak iya tiba-tiba gitu ya. Ya tapi kita bakal masuk ke segmen berikutnya, yaitu adalah bola liar. Waduh langsung ditembak pemirsa. Mampus lerak. Oke. Mampus lerak. Kita lihat skill rak ya. Yang pertama semua enggak anjir itu kan lagu beda lagu. Yang pertama, apakah benar semua film Disney ada sebenarnya hal-hal buruk yang dijadikan baik? Mas itu punya saya tadi mas. Bentar mas, itu punya saya tadi. Mas itu punya saya tadi mas. Gak bisa mas. Gak. Yang kedua, apakah benar jangan-jangan ya emang otak kita aja sih yang penuh overthinking gitu. Jadinya nonton film-film ini yang harusnya buat anak kecil, jadi kita kebanyakan pikiran aja. Jadi gimana nih? Mungkin lu bisa komen di bawah ini. Oke, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Futarians yang udah nonton. Kita ada di mana aja nih, Miss? Kita ada di sini. Nah, ntar gue munculin di sini. Nah, kita juga ada di sini yang podcast. Yoi. Jangan lupa juga klik link Saweria kita untuk mensupport kita biar kita banyak riset juga. Biar kita bisa beli jurnal, biar kita bisa buka jurnal yang beli-beli nih. Jadi kan enak tuh. Segitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya. Dadah.